Hai teman-teman, salam sejahtera bagi kita semuanya. Kembali lagi di podcast Christine Sihan, Sarjana Psikologi, peserta laksa CPNS Batch 8 tahun 2022 dari Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Utara, Angkatan 43, Kelompok 4, nomor urut 40. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai salah satu core values ASN yang berakhlak, yaitu loyal, dan bagaimana nilai dasar tersebut diimplementasikan di unit kerja tempat saya bekerja, yakni Kantor Camat Ciborong-Borong, Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Utara, sebagai salah satu cara saya mendedikasikan diri dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Materi ini diampu oleh yang terhormat Bapak Dr. Andus Surya Jaya, Sarjana Hukum, Master Pendidikan, dan Lembaga Penyelenggara Pelatihannya BPSDM Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara. Di awal podcast pasti banyak yang bertanya, kenapa sih nilai loyal dianggap penting dan dimasukkan ke dalam salah satu core values yang harus dimiliki dan diimplementasikan dengan baik oleh setiap aparatur sipil negara? Nah, secara etimologis, kata loyal itu diambil dari bahasa Prancis yaitu loyal, yang artinya mutu dari sikap setia. Dan secara harafiahnya, loyal itu adalah setia atau kesetiaan. Kesetiaan ini timbul tanpa adanya paksaan, tetapi timbul dari kesadaran sendiri, baik itu kepada perseorangan maupun kepada instansi. Sikap dan sifat loyal kepada bangsa dan negara dapat diwujudkan dengan sifat dan sikap loyal aparatur sipil negara kepada pemerintahan yang sah, sejauh pemerintahan tersebut bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena aparatur sipil negara merupakan bagian dari komponen pemerintahan itu sendiri. Kata kunci yang bisa kita ambil dari kata loyal adalah berkompeten, adanya dedikasi, kontribusi, memiliki sikap nasionalisme, dan sebuah pengabdian. Dalam core values ASN yang berakhlak, ada 3 kode etik atau pedoman perilaku loyal yang akan kita bahas satu persatu. Yang pertama, memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta pemerintahan yang sah. Contoh penerapannya adalah dengan melakukan pengabdian kepada negara. Salah satunya yang telah saya lakukan adalah menjadi seorang aparatur sipil negara. Tugas dan kewajiban sebagai aparatur sipil negara diatur di dalam peraturan-peraturan yang merupakan turunan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi secara sederhananya, ketika kita sudah menjalankan peraturan tersebut, kita sudah menunjukkan sikap loyal terhadap negara dan bangsa kita. Kemudian menjalankan tanggung jawab dan kewajiban secara profesional sesuai dengan tugas pokok dan fungsi jabatan yang sudah diamanahkan. Yang kedua, menjaga nama baik sesama aparatur sipil negara, pimpinan, instansi, dan negara. Contoh penerapannya itu adalah bertanggung jawab terhadap perkataan dan tindakan kita sebagai seorang aparatur sipil negara, baik itu di tengah masyarakat maupun ketika kita sedang berada di lingkungan kerja. Apalagi dengan kemajuan teknologi saat ini, kita harus bisa dengan bijak menggunakan media sosial dengan tetap menjaga kode etik dalam berdunia maya. Karena sikap seorang aparatur sipil negara sangat mempengaruhi citra diri dari sebuah instansi. Dan yang terakhir, menjaga rahasia jabatan dan negara dengan tidak menyebarluaskan informasi rahasia unit kerja kepada pihak lain demi mendapatkan keuntungan pribadi. Dan ketika seorang aparatur sipil negara menunjukkan seberapa besarnya sikap integritasnya dalam melaksanakan tanggung jawab dan kewajibannya, di situ jugalah kita bisa melihat bahwa aparatur sipil negara tersebut sudah menunjukkan sikap loyalitasnya. Karena loyalitas tidak akan dapat dipisahkan oleh yang namanya sebuah integritas. Oleh karena itu, mari kita sebagai aparatur sipil negara mulai mengambil langkah demi cita-cita organisasi terutama negara dengan mendedikasikan diri dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Demikianlah podcast saya hari ini. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton. Sampai jumpa kembali di podcast selanjutnya. Bye-bye.